Hai semuanya. Di video kali ini aku bakalan cerita tentang awal mula kami buka pangkas di Payaroba ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Semoga yang nonton video ini diberi kesehatan dan dilancarkan ya rezekinya, amin. Tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi sebelumnya dulu, waktu sebelum kami menikah, suami aku itu belum ada sama sekali skill pangkas ya. Nah, lalu suami aku ini punya om yang punya pangkas. Nah, dari situlah dia mulai kan duduk-duduk, nongkrong di tempat pangkas omnya itu. Terus lama-kelamaan kok jadi tertarik gitu. Suami aku tertarik sama dunia pangkas itu, motong rambut. Mulailah dia belajar-belajar kan, pegang-pegang ketam, pegang gunting, lihat-lihat cara motongnya. Ya, sambil lihat-lihat video tutorial di YouTube juga untuk nambah ilmu, nambah wawasan. Nah, kemudian dirasa cukup ilmunya, suami aku memberanikan diri lah buat mangkas satu bocil. Dan dipraktekkanlah ilmunya ke si bocil ini, mangkas rambutnya. Nah, hasilnya itu bisa lah untuk dijual gitu kan. Nah, mulai dari situ dia mulailah cari-cari kerja pangkas di Tanjung Jati waktu itu. Jadi sebenarnya ilmunya ya otodidak, tapi ya alhamdulillah wawasannya banyak lah dari YouTube juga. Singkat cerita, kerjalah dia di Tanjung Jati waktu itu, deket kantor lurah Umar Baki Pasar 9. Dia kerja sama bos gitu, pemiliknya, dengan upah 100% dibagi 40-60 gitu sama pekerjanya. Lamalah dia di situ kan, kerja sama bosnya itu. Nah, singkat cerita kita menikah, kita pindah ke ruko pangkas yang di situ, yang di Tanjung Jati, tinggal di situ. Nah, kita menikah itu waktu itu lagi musim corona, awal-awal corona tahun 2019 itu akhir Desember. Nah, karena di situ lagi zamannya corona, kan semuanya kan kena dampak corona itu ya. Jadi pemasukan juga sedikit. Terasa lah waktu itu kita keadaannya sulit gitu kan. Jadi kami memutuskan buat berhenti dulu di dunia pangkas. Jadi suami aku udah nggak mangkas lagi waktu itu di tahun 2020 lah, pertengahan 2020 gitu. Nah, kebetulan orang tua aku kan buka toko sembako, jadi lagi nyari tenaga kerja waktu itu, tenaga kerja laki-laki buat belanja barang, buat nganter-nganter barang. Kerjalah suami aku sama orang tua aku kan. Terus ya sambil-sambil ngumpulin duit lagi, siapa tahu bisa buka pangkas lagi gitu kan. Nah, singkat cerita udah hampir 2 tahun berlalu kerja sama orang tua aku. Terus terbesitlah di pikiran kami buat kenapa ya kita kok nggak buka lagi, kayaknya keuangan udah mencukupi buat buka usaha pangkas lagi gitu kan. Nah, dari situ mulailah kami cari-cari gedung buat pangkas nanti kayak mana, sewa-sewa ruko atau rumah yang bisa dijadikan buat usaha pangkas. Nah, terus dapatlah kan di sini. Ini pun lihatnya juga dari marketplace Facebook ya. Jadi ada nampak di marketplace itu kalau gedung ini tuh disewakan, ruko ini disewakan gitu kan. Dan alhamdulillahnya di sini tuh murah, termasuk murah lah. Jadi waktu itu kami coba datengin rumah ruko ini. Kami lihat juga, cek-cek kan kondisinya layak apa enggak buat buka pangkas. Karena kami rasa cocok, ya udah kami dealkan aja waktu itu. Ruko ini buat kami sewakan, kita jadikan pangkas. Nah, kemudian pindahlah kami ke Payaroba ini itu di tahun 2022 di awal Agustus. Nah, jadi kabar bahagianya kita udah buka 1 tahun di sini. Jadi awal-awal buka di sini itu rasanya
merintis itu memang sulit ya. Kalau menurut aku tuh merintis dari nol itu yang bener-bener butuh mental yang kuat. Karena di minggu pertama buka pangkas waktu itu memang sama sekali nggak ada yang masuk orang yang buat pangkas. Sempat terpikir buat nyerah, tapi mau gimana lagi, harus tetap semangat kan. Jadi kami tetap konsisten buka pangkasnya. Di minggu pertama itu memang nggak ada sama sekali yang pangkas datang. Lanjut di minggu keduanya udah mulailah ada, tapi masih bisa dihitung waktu itu yang pangkas ada 1, 2, 3 orang gitulah perharinya. Masuk bulan kedua itu mulai bertambah, mulai ada langganan yang balik lagi, mulai kelihatan lah ada progresnya. Nah, masuk bulan ketiga nih, di situ udah mulai bisa dibilang rame sih, ramenya tapi nggak tiap hari, tapi ada hari-hari yang rame gitu. Dan alhamdulillahnya setelah 3 bulan itu pangkasnya udah punya langganan tetap, pemasukannya juga udah stabil, dan kami juga sangat-sangat bersyukur gitu kan, udah banyak langganan, rezeki juga dimurahkan, tetangganya juga pada baik-baik di sini. Dan semoga kedepannya pelanggan kita bertambah banyak, amin. Dan semoga yang nonton video ini juga ikut diberkahin ya rezekinya, amin. Nah, jadi kita buat channel YouTube ini sebenarnya buat apa ya? Buat seru-seruan aja sih sebenarnya, biar keren kan, beda dari yang lain. Tapi selain itu juga tujuannya buat marketing juga sih. Pasti orang pada seneng kan pas lagi dipangkas, di videoin, dimasukin ke YouTube. Ya, untuk tahap ini kami masih belajar buat channel YouTube. Tapi kami seneng karena antusias dari para pelanggan itu sangat mendukung, apalagi anak-anak ya, seneng di videoin. Mereka seneng lihat video mereka di YouTube buat ditunjukin ke temen-temennya gitu. Nah, jadi itu dia tadi cerita aku tentang awal mula kami buka usaha pangkas sampai bisa ada di Pairoba ini. Ya, semoga kedepannya bisa makin lancar, pelanggannya makin banyak, dan semoga subscriber YouTube channel kami ini makin bertambah, amin. Supaya makin berkembang nanti pangkasnya. Sekian dulu ya cerita hari ini. Di next video nanti kita cerita-cerita lagi guys. Pokoknya jangan lupa subscribe, like ya, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa pokoknya tontonnya harus sampai habis ya. Oke, sekian dulu, bye-bye.